Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Ligia Rahandini dengan NPM 2314071045. Saya dari kelas TP yang akan mempresentasikan dengan judul motor bakar 4 tak. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang motor bakar 4 tak. Pertama, itu ada pengertian motor bakar 4 tak. Pengertian motor bakar adalah suatu alat atau mesin yang merubah energi kimia menjadi energi kinetik. Sedangkan pengertian dari motor bakar 4 tak adalah mesin yang melalui 4 tahapan cara proses dalam menghasilkan energi. Yang pertama, itu ada tahap tarik atau hisap. Yang kedua itu ada langkah tekan. Yang ketiga itu ada langkah usaha. Dan yang keempat ada langkah buang. Motor bakar 4 tak biasanya digunakan pada beberapa jenis kendaraan karena efisiensinya yang lebih baik dibandingkan dengan mesin motor bakar 2 tak. Selanjutnya ada cara kerja motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak tuh bisa disebut motor bakar 4 tak karena 4 tahapan cara kerjanya tuh memiliki 4 langkah. Yang pertama tuh ada langkah tarik. Piston bergerak dari atas ke bawah untuk menarik bahan bakar dan campuran udara ke dalam ruang bakar melalui katup masuk yang terbuka. Yang kedua itu ada langkah tekan, yaitu piston bergerak kembali ke atas untuk menekan atau memapatkan campuran udara dan bahan bakar, sehingga tekanannya meningkat. Yang ketiga itu ada langkah usaha, di mana piston mencapai titik mati atas, businya menyala, menyebabkan campuran udara dan bahan bakarnya terbakar. Pembakaran itu menghasilkan ledakan yang mendorong piston untuk ke titik mati bawah. Itu adalah langkah di mana tenaga mekanis dihasilkan untuk menggerakkan poros engkol. Nah, yang terakhir itu ada langkah buang, yaitu piston bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buangnya terbuka, sementara katup hisapnya tertutup. Gas sisa pembakarannya itu didorong keluar dari silinder melalui katup buang. Nah, kelebihan motor bakar 4 tak. Kelebihan mesin motor 4 tak itu lebih efisien dalam penggunaan bahan bakarnya. Jadi, mesin 4 tak itu memiliki proses pembakarannya yang lebih terkontrol, sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih hemat dibandingin dengan mesin 2 tak. Emisinya yang lebih rendah itu karena pembakarannya yang lebih efisien. Mesin 4 tak itu menghasilkan emisi gas buangnya yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Torsinya yang stabil, mesin 4 tak juga tuh umumnya ngasilin torsinya yang lebih merata di berbagai putaran mesin, sehingga memberikan performa yang lebih halus, lebih tahan lama, dengan sistem pelumasan yang lebih baik. Mesin 4 tak tuh memiliki daya tahan yang lebih lama karena gesekan antara komponennya lebih minim. Lebih tenang suara mesin motor 4 tak dibandingkan dengan motor mesin 2 tak. Perawatannya juga lebih mudah karena mesin 4 tak tuh nggak butuh campuran oli dengan bahan bakar, nggak kayak mesin 2 tak, sehingga lebih praktis dalam perawatannya dan penggunaannya sehari-harinya juga lebih ramah lingkungan. Terus karena efisiensi pembakarannya yang lebih baik dan emisinya juga yang lebih rendah. Mesin 4 tak juga lebih ramah lingkungan dibandingin sama mesin 2 tak. Selanjutnya ada kekurangan motor bakar 4 tak. Jadi, meskipun dia punya banyak kelebihan, motor bakar 4 tak itu juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama tuh dari desainnya yang lebih kompleks. Jadi, motor 4 tak itu juga lebih banyak komponennya,
seperti katup yang masuk dan yang dibuang, yang membuat desainnya lebih rumit dibandingin motor 2 tak. Itu juga bisa berpengaruh perawatan dan perbaikannya. Terus bobotnya yang lebih berat tuh karena lebih banyak komponen. Mesin petak tuh juga biasanya lebih berat yang dapat mempengaruhi kecepatan dan manuver kendaraannya. Terus yang keempat tuh ada biaya produksi dan perawatannya yang lebih tinggi. Dengan desainnya yang lebih kompleks tuh biasanya biaya produksi mesin petaknya tuh juga lebih mahal. Begitu pula dengan biaya perawatannya karena lebih banyak komponennya yang perlu dirawat. Terus tenaga per volumenya yang lebih rendah. Mesin 4 tak tuh juga ngasilin tenaga per satuan volume yang lebih rendah dibandingin sama mesin 2 tak. Karena mesin 4 tak tuh hanya ngasilin 1 kali pembakaran setiap 2 putaran poros engkol. Terus kurangnya responsif tuh karena mesin 4 tak tuh biasanya pembakarannya lebih lambat, jadi akselerasinya mungkin terasa lebih lambat. Dan terakhir tuh ada lebih banyak ruang yang diperlukan karena biasanya mesin motor bakar 4 tak tuh biasanya memerlukan ruang yang lebih besar dalam kendaraan karena kompleksitasnya komponennya tuh bisa menjadi pertimbangan pada desain kendaraan kecil atau ringan. Selanjutnya ada gambar cara kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada katup masuk yang terbuka. Jadi, yang pertama itu cara langkah kerjanya itu pistonnya bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Terus katup hisapnya itu terbuka, katup buangnya itu tertutup. Terus campuran udaranya yang masuk sama bahan bakar itu dia masuk melalui katup hisap. Nah, gambar yang kedua ini ada langkah kompresi di mana pistonnya tuh bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup hisap dan buangnya tuh dua-duanya ini akan ketutup. Terus campuran udaranya yang masuk dan bahan bakar dari dekompresinya meningkatkan tekanan sama temperaturnya dalam silinder. Nah, yang ketiga itu ada langkah usaha di mana piston itu mencapai dari titik mati atas, terus businya itu menyala, menyebabkan campuran udara dan bahan bakarnya itu terbakar. Pembakaran itu ngasilin ledakan yang ngedorong pistonnya kembali jatuh ke titik mati bawah. Terus itu biasanya langkah tenaga mekanis yang dihasilin untuk ngegerakin poros engkol. Nah, yang terakhir itu ada gambar langkah buang, di mana pistonnya bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas, terus katup buangnya ini kebuka, sementara katup hisapnya ini tertutup. Terus gas sisa pembakarannya tuh didorong keluar dari silinder melalui katup buang ini biasanya dia tuh berupa asap kendaraan yang misalnya kalau dari knalpot. Selanjutnya ada perbandingan motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Perbedaan besarnya tuh ada pada jumlah langkah-langkah yang diperluin dalam satu siklus pembakarannya. Yaitu kalau yang motor bakar 4 tak tuh ada 4 langkah, yang motor bakar 2 tak tuh ada 2 langkah. Terus di dalam siklus mesin motor bakar 4 tak tuh biasa ada langkah hisap, langkah tekan, langkah usaha, dan yang terakhir ada langkah buang. Sedangkan di motor 2 tak itu langkah hisap dan buang itu terjadi secara bersamaan saat piston bergerak ke titik mati bawah. Selanjutnya ada kesimpulan
Mesin motor bakar empat tak tuh adalah mesin yang bekerja melalui 4 tahapan proses atau langkah naik turunnya piston untuk ngasilin energi. Itu sebabnya disebut dengan mesin motor bakar 4 tak. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah cara kerjanya untuk satu kali proses, maka motor bakar mesin 4 tak tuh tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan yang terakhir adalah langkah buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran force engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Biasanya mesin motor bakar 4 tak tuh digunain sama kendaraan bermotor ataupun mobil. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Berikut adalah contoh motor bakar 4 tak. Selamat menonton. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeldegia Rehandini dengan NPM 2314071045. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Perkenalkan, nama saya Adeldegia Rehandini dengan NPM 2314071045. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Nah, yang pertama itu adalah pengertian motor bakar 2 tak. Nah, motor bakar 2 tak itu adalah mesin yang dalam pembakarannya itu ada siklus pembakarannya akan mengalami 2 langkah piston yang berbeda dengan putaran 4 tak yang sebelumnya mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat prosesnya itu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan pembuangannya itu akan terjadi. Terus eh, motor bakar 2 tak atau bisa disebut juga dengan motor bakar dengan 2 langkah, itu mesin pembakaran yang dalam pembakarannya itu menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston, yaitu yang pertama adalah langkah kompresi dan yang kedua adalah langkah tenaga. Siklus ini terjadi dalam satu putaran poros engkol dalam motor 2 tak. Juga proses pemasukan campuran bahan bakar dan udaranya itu dan pembakaran dan pembuangan gas sisanya itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat dalam waktu yang secara bersamaan. Nah, terus itu ada cara kerja motor bakar 2 tak. Cara kerja motor bakar 2 tak itu terdiri dari 2 langkah utama yang terjadi dalam satu putaran poros engkol. Yang pertama itu ada langkah kompresi dan asupan. Itu maksudnya tuh jadinya pistonnya tuh bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat piston bergerak ke atas, campuran udara dan bahan bakarnya tuh dari karburator masuk ke ruang engkol melalui saluran masuk. Terus pada saat yang bersamaan, gas sisa pembakaran dari siklus sebelumnya itu akan dikeluarkan melalui lubang buang di silinder. Nah, terus ketika piston mencapai titik mati atas, lubang buangnya tuh akan tertutup dan campuran bahan bakar dan udaranya yang masuk itu akan terjebak di ruang bakar dan mulai dikompresi.
Nah, yang kedua itu adalah jadi pada saat piston mencapai titik mati atas, businya memercikan api yang ngebakar campuran udara bahan bakarnya yang terkompresi. Jadi ledakan dari pembakaran ini ngedorong pistonnya tuh jatuh ke titik mati bawah, terus dia ngasilin tenaga yang untuk memutar force ankle-nya. Terus saat pistonnya turun, lubang buangnya tuh akan kebuka, terus gas sisa pembakarannya tuh mulai keluar. Itu tuh biasanya yang keluar dari gas sisa pembakaran tuh bisa berupa asap kendaraan. Terus selanjutnya itu di saat yang bersamaan, campuran baru dari ruang engkol tuh didorong masuk ke ruang bakar, lewatin saluran transfer. Nah, terus proses itu tuh berulang saat piston kembali naik untuk langkah kompresi selanjutnya. Dalam motor bakar dua tak tuh nggak ada langkah khusus untuk masukin campuran bahan bakar dan ngeluarin gas buang. Nggak sama kayak motor bakar empat tak. Semua prosesnya tuh terjadi dalam dua langkah gerakan piston. Jadi motor dua tak tuh nggak ada langkah khususnya. Terus selanjutnya ada kelebihan motor bakar dua tak. Yang pertama tuh ada konstruksi sederhana motor bakar dua tak. Itu biasanya mempunyai komponennya yang lebih sedikit lebih sedikit karena mekanisnya tuh seperti katup valve tuh sehingga desainnya juga lebih simpel dan mudah dalam cara perawatannya. Terus yang kedua tuh ada dayanya yang lebih besar karena siklus pembakarannya terjadi dalam suatu putaran force ankle. Yang ketiga tuh ada bobotnya lebih ringan dengan konstruksi yang lebih sederhana. Jadi motor dua tak tuh umumnya lebih ringan. Jadi kayak sepeda motornya yang kecil atau mesin portable-nya. Terus selanjutnya tuh biasanya biaya produksinya juga yang lebih rendah tuh karena memiliki lebih sedikit komponen dan lebih mudah dirakit. Motor dua tak tuh biasanya lebih murah untuk diproduksi. Terus ada torsi dan putarannya lebih rendah tuh karena motor dua tak tuh mampu ngasilin torsinya yang gede. Terus yang terakhir tuh biasanya perawatannya mudah karena desainnya yang simple dan tidak adanya sistem katup yang kompleks, jadi motor dua tak tuh lebih mudah dalam hal perawatannya. Terus selanjutnya ada kekurangan motor dua tak. Jadi yang pertama tuh ada konsumsi bahan bakarnya tuh boros tuh karena proses pembakarannya tuh terjadi setiap putaran force ankle. Motor dua tak tuh umumnya lebih boros dalam penggunaan bahan bakar. Terus yang kedua tuh emisinya lebih tinggi karena motor dua tak tuh ngasilin lebih banyak gas buang dan polusi karena campuran bahan bakar dan udaranya tuh sering tercampur dengan oli yang kebakar karena kurangnya penyaringan dalam mesin. Terus yang ketiga tuh umur mesinnya lebih pendek karena pelumasannya yang kurang efisien dan siklus kerjanya yang lebih cepat. Komponen mesin tuh juga cenderung lebih cepat rusak. Terus yang keempat, kekurangannya yang keempat tuh ada kurangnya stabil pada kecepatan tinggi. Pada putaran mesin tinggi, motor dua tak tuh juga sering kurang stabil saat dikendaliin. Terus juga biasanya motor dua tak tuh punya suaranya yang lebih besar karena proses pembakarannya tuh yang lebih sering dan sistem katupnya juga yang lebih kompleks, jadi suaranya yang lebih keras. Selanjutnya ada perbandingan motor bakar 2 tak dan 4 tak. Perbedaan besarnya tuh ada pada jumlah langkah-langkah yang diperlukan dalam satu siklus pembakaran, yaitu yang 2 tak ada 2 langkah dan yang 4 tak tuh ada 4 langkah. Terus mesin 2 tak tuh umumnya nggak efisien dibandingin dengan mesin 4 tak, karena dalam siklus 4 tak tuh ada langkah tekan, usaha, dan langkah buang.
Sedangkan di motor dua tak itu hanya ada di langkah hisap dan buang yang terjadi secara bersamaan saat piston bergerak ke bawah atau ke titik mati bawah. Nah, yang terakhir tuh ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan tentang motor bakar dua tak tuh punya jenis mesin yang kerjanya tuh dengan dua langkah utama, yaitu langkah kompresi dan langkah pembakaran. Dalam satu siklus pembakaran, tuh pistonnya hanya ngelakuin dua gerakan yang ngebuat lebih sederhana dibandingin sama motor bakar 4 tak. Terus motor 2 tak tuh juga cenderung ngasilin tenaganya lebih besar di perputarannya karena siklus pembakarannya tuh lebih sering terjadi. Terima kasih, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh motor bakar 2 tak. Selamat menonton. Моя жизнь без тебя, словно солнце без тепла. Моя жизнь как пуста, и ушла я одна. Sekian video presentasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adele Giara Handini, NPM 2314071045. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama, itu ada pengertian. Jadi motor 4 tak diesel adalah jenis mesin yang bekerja melalui 4 langkah dalam setiap siklus operasinya dan menggunakan bahan bakar diesel sebagai sumber energinya. Nah, mesin diesel 4 tak ini juga umumnya digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, atau mesin industri karena efisiensinya yang tinggi dan torsinya yang kuat. Selanjutnya, ada langkah-langkah cara motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu adalah langkah hisap, di mana piston bergerak dari atas ke bawah dan masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Yang kedua itu adalah langkah kompresi, di mana piston bergerak dari bawah ke atas, memanfaatkan udara di dalam silinder sehingga usaha atau pembakaran, di mana pada saat udara terkompresi dan suhu sangat tinggi, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder dan menyebabkan pembakaran spontan karena tekanan dan suhu yang tinggi. Pembakaran ini ngedorong piston ke bawah dan dia menghasilkan tenaga. Terus selanjutnya ada 4, itu di mana piston bergerak ke atas lagi, ngedorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Utama dari motor bakar 4 tak. Jadi motor bakar 4 tak itu memiliki 4 tak diesel itu memiliki kelebihan utama. Yang pertama itu yaitu efisiensi 4 tak diesel itu lebih efisien dalam penggunaannya. Jadi bahan bakarnya tuh karena kompresinya yang lebih tinggi dan pembakarannya yang lebih lengkap sehingga menghasilkan lebih banyak energi per liter bahan bakarnya. Terus dia juga ngasilin torsi yang lebih besar itu karena mesin diesel ngasilin eh, pada pada putaran mesinnya yang lebih rendah sehingga sangat cocok untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat lainnya. Terus dia ada umur mesinnya yang lebih panjang, itu mesin diesel biasanya tuh dibuat lebih kokoh karena bekerja pada tekanan dan suhu yang lebih tinggi, sehingga cenderung lebih tahan lama dibandingkan mesin bensin. Terus dia
lebih lebih ekonomis juga dalam jangka panjang itu karena efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik, terus dia dalam perawatannya yang jarang membuatnya lebih ekonomis dalam jangka panjang. Terus dia tuh ada rendah emisi CO-nya juga. Itu misalnya mesin diesel itu umumnya ngasilinnya lebih sedikit emisi karbon monoksidanya atau karbon dioksidanya dibandingin mesin bensin. Jadi pembakaran diesel tuh lebih efisien dan lebih bersih. Terus yang keenam itu ada daya tahan terhadap beban berat. Jadi dia mesin 4 tak tuh mampu bekerja dengan baik pada beban berat dan kondisi kerja yang keras, menjadikannya andal untuk pengguna transportasi. Terus dengan kelebihan-kelebihan ini, motor 4 tak diesel tuh jadi pilihan utama untuk aplikasi yang ngebutuhin efisiensi bahan bakar, daya tahan, dan torsinya yang besar. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan utama mesin 4 tak diesel tuh biasanya biaya awalnya yang tinggi, jadi mesin diesel tuh cenderung lebih mahal untuk diproduksi dan dibeli dibandingkan dengan mesin bensin karena komponen-komponennya yang lebih kuat dan dirancang untuk menahan tekanan tinggi. Terus bobotnya lebih berat, jadi mesin diesel tuh umumnya lebih berat karena konstruksinya yang lebih kuat dan tekanan kerjanya yang lebih tinggi, jadi sehingga kurang cocok untuk kendaraan yang memerlukan bobot ringan dan kecepatan tinggi. Terus selanjutnya ada biaya perawatannya yang lebih tinggi, jadi meskipun dia memerlukan perawatan yang lebih mahal, itu karena komponennya tuh lebih kompleks dan suhu cadanya juga yang lebih mahal. Terus biasanya juga motor 4 tak diesel tuh punya getaran sama suaranya yang lebih keras. Jadi teknologi modern ini udah banyak ngurangin masalah ini sebenarnya. Terus selanjutnya ada emisi NO-nya dan partikelnya yang lebih tinggi. Jadi mesin diesel tuh ngasilin lebih banyak emisi nitrogen oksida dan partikel halus yang berkontribusi pada polusi udara dan masalah kesehatan. Jadi dia tuh menjadi perhatian utama dalam regulasi emisinya. Terus yang keenam itu ada sulit dihidupkan pada suhu dingin. Jadi dia tuh karena bahan bakar diesel tuh ngebutin suhunya yang lebih tinggi untuk terbakar dibandingkan dengan bensin. Terus kurangnya responsif, jadi mesin diesel tuh hmm, pembakarannya kurang responsif tuh karena lebih lambat sama waktu akselerasinya juga yang lebih lama. Jadi kekurangan-kekurangan ini sering menjadi pertimbangan bagi pengguna yang lebih mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan biaya awal, terutama untuk kendaraan ringan atau penggunaan di perkotaan. Jadi kendaraan di perkotaan itu jarang ngegunain mobil-mobil yang berat seperti truk, bus, dan lain-lain. Selanjutnya ada perbedaan. Jadi perbedaan utama antara motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel tuh kalau dari bahan bakarnya, motor 4 tak bensin itu menggunakan bahan bakar bensin yang lebih menguap dan terbakar. Terus kalau yang diesel tuh bahan bakar dieselnya tuh lebih padat dan memerlukan tekanan tinggi untuk terbakar. Terus cara pembakarannya, motor 4 tak bensin tuh biasanya gunain busi yang untuk menghasilkan percikan api yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Terus kalau motor 4 tak diesel tuh nggak pakai busi, jadi udaranya dikompresi jadi suhu yang tinggi, terus bahan bakar diesel tuh disemprotkan ke ruang bakar. Jadi pembakaran itu secara spontan akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Terus yang ketiga ada rasio kompresi. Kalau motor 4 tak bensin tuh rasionya sekitar 4:1 sampai 12:1. Rasio kompresinya juga tinggi, biasanya sampai 14:1 sampai 2 diesel tanpa businya. Setelah motor 4 tak diesel tuh 4 tak bensin tuh umumnya memiliki efisiensi bakar yang lebih rendah dibandingin diesel. Ini kalau di sisi bahan bakar yang lebih sedikit. Terus kalau torsi dan dayanya itu kalau 4 tak bensin itu lebih unggul dan ngasilin daya pada kecepatan tinggi sehingga lebih responsif untuk akselerasinya. Kalau 4 tak diesel tuh dia kecepatannya rendah jadi lebih kuat untuk beban berat atau kendaraan besar seperti truk dan bus. Kesimpulan pada materi ini tuh jadi motor bakar 4 tak diesel itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang.
Diesel 4 tak tuh menggunakan bahan bakar solar dan pemanfaatan kompresinya tuh lebih tinggi untuk menekan campuran bahan bakar dan udara tanpa bantuan busi. Motor bakar 4 tak diesel itu juga lebih efisien dan handal untuk api bakar, tetapi memerlukan perawatan khusus dan kontrol emisi yang ketat untuk mengurangi dampak lingkungannya. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Berikut adalah contoh motor bakar 4 tak diesel. We mash up the place, turn up the bass and make them all It's that hot girl mama anthem. Turn it up and go attention. This the college dropout music. Every day like that, she be too thick. And my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the college dropout music. Every day like that, she be too thick. And my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. We go stupid. We go stupid. We go. And you want me to change? Fuck you! Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. That's that hot girl bummer anthem. Turn it up and go attention. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you and you. Itu adalah contoh kendaraan mesin 4 tak diesel seperti mobil, truk, bus, fuso, dan lain-lain yang termasuk dalam kendaraan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelegia Rehandini dengan NPM 2314071045. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari sistem pemberian bahan bakar pada mesin bensin dan solar. Itu merupakan mekanisme yang mengatur penyaluran bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin agar proses pembakaran berlangsung secara optimal. Terus selanjutnya ada cara sistem pemberian bahan bakar bensin. Jadi cara sistem pemberian bahan bakar bensin itu ada dua jenis utama dalam sistem pemberian bahan bakar bensin yang digunakan pada kendaraan bermotor atau karburator dan injeksi bahan bakar. Berikut penjelasannya. Jadi kalau di sistem karburator itu karburatornya tuh mencampurkan udara dan bensin dalam proporsi tertentu. Sebelum campurannya itu masuk ke dalam ruang pembakaran, karburator tuh menggunakan prinsip Venturi atau perbedaan tekanan. Pada prinsip Venturi itu terdapat perbedaan tekanan. Terus untuk mengisap bensin dari tangki saat udara melewati karburator. Selanjutnya ada sistem injeksi, yaitu cara kerja injeksi bahan bakar menggunakan pompa dan injeksi untuk menyemprotkan bahan bakar manifold KL. Sistem injeksi bahan bakar lebih umum digunakan karena efisiensi dan kemampuan pengendaliannya tuh yang lebih baik dibandingkan dengan karburator. Terus selanjutnya itu ada cara pemberian bahan bakar solar. Nah, yang tadi itu kan cara pemberian bahan bakar di bensin. Sekarang ini yang di solar. Jadi sistem pemberian bahan bakar di solar ini pada mesin diesel tuh biasanya bekerja melalui beberapa komponen utama. Seperti yang pertama tuh tangki bahan bakarnya tuh
yang pertama melewati tangki bahan bakar. Jadi solarnya tuh disimpan di tangki bahan bakar. Dari situ bahan bakar akan dipompa ke sistem mesinnya. Terus yang kedua tuh dia lanjut ke pompa bahan bakar. Setelah masuk dari tangki bahan, dia itu ngepompa bahan bakar. Jadi pompa bahan bakarnya tuh bertugas untuk mengalirkan solar dari tangki ke sistem injeksi pada mesin diesel. Terus dia tuh ada dua jenis pompa, yaitu pompa mekanis itu gunanya untuk mesin lama kalau yang injek. Terus yang kedua tuh ada pompa injeksi elektronik. Jadi dia itu untuk mesin modern. Terus yang ketiga tuh ada filter bahan bakar. Jadi bahan bakar solar tuh harus melewati filter sebelum mencapai mesin untuk memastikan nggak ada kotoran atau partikel yang merusak komponen mesin atau mengganggu proses pembakarannya. Terus yang keempat tuh dia ada injektor. Jadi setelah be- bahan bakar itu bersih, injektornya tuh akan mengabutkan solar ke dalam ruang bakar pada tekanan tinggi. Jadi pada mesin diesel. Jadi bahan bakar diinjeksi ini tuh langsung ke dalam silinder untuk dicampur dengan udara yang dikompresi. Terus selanjutnya tuh ada pembakaran. Jadi bahan bakar solar itu diinjeksiin pada akhir langkah kompresi dan karena tekanannya tinggi di dalam silinder, jadi campuran bahan bakar dan udaranya tuh kebakar sendiri tanpa memerlukan busi seperti mesin bensin. Kalau mesin bensin tuh dia pakai busi, tapi kalau mesin yang solar tuh dia nggak pakai busi, tapi dia pakainya injektor. Terus ada sistem return, jadi dia itu atau sistem pengembalian. Jadi itu dalam beberapa sistem bahan bakar ini nggak digunain atau dikembaliin ke tangki melalui sistem pengembalian untuk digunain kembali ke setiap komponen ini berperan dalam mengontrol aliran dan kualitas solar yang masuk ke dalam mesin. Jadi mesin diesel tuh bekerja dengan secara efisien. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada gambar pemberian bahan bakar. Jadi dari skemanya dari sini dulu. Nah, ini bisa dilihat anak panahnya. Ada skemanya. Ini adalah skema gambar pemberian bahan bakar. Jadi bensin sama solar tuh sama aja, cuman beda di bahan bakarnya. Dia ada yang menggunakan solar sama bensin. Selanjutnya ada perbedaan dari sistem pemberian bahan bakar bensin sama solar. Kalau di mesin bensin, dia itu proses pembakarannya tuh bahan bakar bensinnya dicampur sama udara di karburator atau di injektornya. Kemudian campuran ini tuh dikompresi dalam ruang bakar. Setelah itu businya nyala untuk memicu pembakaran. Terus kalau di sedangkan di mesin solar itu mesin dieselnya tuh dikompresi dulu. Jadi sampai suhu tinggi, setelah udaranya udah dikompresi, bahan bakarnya disemprotin ke dalam ruang bakar. Jadi di mana dia kebakar karena panas dari kompresi. Dia nggak pakai busi, tapi kalau mesin bensin dia pakai busi, tapi kalau mesin solar dia pakai injektor. Terus perbedaan tekanan pembakarannya kalau di mesin bensin tuh rasionya tuh lebih rendah sekitar 8:1 sampai 12:1. Sedangkan di mesin solar itu rasionya tinggi berkisar antara 14:1 sampai 25. Terus perbedaan di efisiensi bahan bakarnya. Kalau di mesin bensin itu dia eh, efisiensi bahan bakarnya tuh rendah. Jadi kurang efisien kalau dibandingin sama mesin solar. Nah, kalau efisiensi bahan bakar solar itu dia eh, lebih efisien gitu. Tapi kalau perbedaan di hal perawatan, kalau yang mesin bensin tuh
dia relatif lebih murah dalam perawatannya. Terus kalau di mesin solar tuh dia eh, memerlukan perawatannya yang lebih intensif. Terus selanjutnya ada komponen sistem pembakaran bahan bakar bensin dan solar. Jadi komponen sistem bahan bakar bensin ini tuh tangki bahan bakarnya tuh itu gunanya untuk tempat menyimpan bahan bakar sebelum dikirim ke mesin. Terus yang kedua ada pompa bahan bakar tuh yaitu memompa bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi atau karburator. Terus selanjutnya ada filter bahan bakar. Jadi dia menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar sebelum masuk ke injektor atau karburator. Terus gunanya karburator sama injektor pada bahan bakar tuh karburator tuh pada kendaraan lama digunakan untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Kalau injektor bahan bakar tuh pada kendaraan tuh dia ini apa digunain untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Terus kalau saluran bahan bakar itu gunanya untuk pipa yang mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Terus kalau pressure regulator tuh gunanya untuk mengatur tekanan bahan bakar yang dikirim ke injektor. Terus ada manifold intake, itu tempat bercampurnya udara dan bahan bakar sebelum dibakar di ruang bakar. Terus ada ECU atau Engine Control Unit, itu untuk gunanya untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotin sama injektor berdasarkan berbagai sensor. Nah, selanjutnya ini komponen sistem bahan bakar yang ada di dalam solar. Kalau tangki bahan bakarnya tuh sama sama mesin bensin, dia buat nyimpen bahan bakar sebelum digunain. Terus kalau pompa bahan bakarnya tuh berfungsi untuk mengalirkan solar ke injeksi. Terus kalau filter bahan bakarnya tuh buat menghilangkan partikel atau air dari solar. Jadi karena kotoran dia tuh bisa ngerusak injektor. Jadi harus ada filternya, ada pembersihnya. Terus ada injektor bahan bakar tuh gunanya untuk menyemprotkan solar langsung ke dalam ruang bakar. Terus pompa injeksi itu gunanya mengontrol jumlah dari tekanan solar yang dikirimkan ke injektor. Terus selanjutnya ada saluran bahan bakar itu buat menghubungkan tangki dan bahan bakar dari pompa injeksi ke injektor. Terus glow plug tuh untuk mesin diesel tuh untuk pemanas yang ngebantu proses penyalaan bahan bakar pada suhu dingin. Terus ada pressure regulator tuh buat mengatur tekanan solar. Terus ada ECU atau Engine Control Unit, itu sama kayak mesin bensin, dia gunanya tuh untuk mengontrol bahan bakar dari sensor. Terus perbedaan utama dari sistem ini tuh mesin dieselnya bekerja dengan kompresi tinggi untuk menekan bahan bakar. Sebagian mesin menggunakan percikan api dari busi untuk membuat campuran udara. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem penggunaan bahan bakar bensin dan solar. Kalau kelebihan dan kekurangan pada mesin bensin itu kelebihannya yaitu pembakarannya lebih bersih, terus performa mesin kendaraan memiliki akselerasi yang lebih baik dan suara mesin yang lebih halus. Terus rendah getaran dan kebisingan, jadi dia nggak berisik. Terus bahan bakarnya lebih mudah ditemuin juga. Kekurangan itu biasanya konsumsi bahan bakar bensin yang lebih tinggi itu dibandingin solar, terus harganya lebih cenderung mahal, terus tingkat efisiensinya energinya juga lebih rendah, terus memerlukan lebih banyak bahan bakar, terus menghasilkan emisi CO2 yang lebih tinggi. Terus kalau kelebihan kekurangan pada mesin solar tuh kalau kelebihannya tuh bahan bakarnya tuh dia lebih efisien sama hemat, terus torsinya besar, terus umur mesin diesel tuh biasanya lebih tahan lama karena strukturnya yang lebih kokoh dan kerja mesinnya yang lebih rendah pada putaran tinggi. Terus lebih hemat konsumsi bahan bakarnya, terus juga lebih efisien dia. Terus kekurangan pada mesin solar tuh dia dia lebih banyak ngasilin partikel polutan seperti nitrogen oksida sama partikulat.
yang bahaya buat lingkungan sama kesehatan. Asap dari sisa-sisa pembakaran itu yang lebih pekat, jadi lebih berbahaya buat kesehatan sama lingkungan. Terus kebisingan, biasanya mesin solar ini berisik. Terus biaya perawatannya juga tinggi. Terus dia nggak cocok buat kendaraan kecil. Jadi mesin diesel tuh biasanya untuk kendaraan yang besar seperti mobil truk, bus, dan lain-lain. Jadi kesimpulan pada pemberian bahan bakar bensin dan solar tuh memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Terus bensin lebih menggunakan pada mesin internal combustion engine dengan partikel api, sedangkan solar lebih berat dan digunakan pada mesin diesel yang menggunakan tekanan tinggi. Pada mesin bensin ini sistem ruang bakarnya hal ini harus dilakukan secara tepat untuk mematikan pembakaran optimal dan efisiensi tinggi. Terus mesin diesel tuh lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar karena tingkat kompresinya yang lebih tinggi. Akibatnya solar tuh lebih sering digunain pada kendaraan berat dan mesin industri biasanya. Terus dia tuh solar tuh menghasilkan emisi nitrogen oksida dan partikelnya yang lebih tinggi, tetapi menghasilkan CO2 yang lebih rendah per unit bahan bakar dibandingin sama mesin bensin. Terus regulasi emisinya juga penting untuk pembangunan teknologi. Kedua jenis bahan ini secara keseluruhan bensin dan solar disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis mesin. Masing-masing kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam hal efisiensi, pemeliharaan, dan dampak lingkungan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelegi Arhandini dengan NPM 2314071045. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan dan sistem pelumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelegi Arhandini dengan NPM 2314071045 akan menjelaskan materi tentang sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama ada pengertian. Jadi sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen listrik yang berfungsi untuk mendukung operasional mesin dan kendaraan secara keseluruhan. Keseluruhan sistem ini dihubungkan melalui jaringan kabel, sekring, atau relay untuk memastikan distribusi listrik yang aman dan lebih efisien ke cara kerja kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama itu ada aki atau baterai. Jadi aki itu biasanya berfungsi sebagai sumber termasuk sistem pengapaian dan aksesori lainnya. Terus yang kedua ada sistem pengapaian. Jadi sistem pengapaian ini berfungsi untuk memicu pembelinder. Dan yang ketiga itu ada starter, itu fungsi dari starter tersebut itu yaitu untuk memutar mesin saat dihidupkan. Terus yang keempat itu ada regulator dan alternator, jadi menghasilkan listrik untuk mengisi ulang aki dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan lainnya. Yang kelima ada sensor dan modul kontrol. Itu biasanya untuk mengatur pengapaian, injeksi bahan bakar, dan berbagai fungsi lain berdasarkan data yang diterima dari sensor tersebut. Selanjutnya ada sistem aksesori. Jadi semua aksesori ini itu tuh biasanya dihubungin ke sistem kelistrikan. Terus dia tuh berfungsinya saat dalam keadaan mesin yang gambar skematik kelistrikan. Ini bisa dilihat rangkaiannya. Ini adalah lampu stop atau lampu remnya, ini aki, ini relay starternya, ini dinamo start. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya juga dalam motor bakar listrik. Jadi kelebihannya tuh yang pertama tuh mudah untuk memulai. Jadi sistem kelistrikan ini memungkinkan motor untuk dinyalakan dengan lebih mudah, terutama dengan adanya starter elektrik.
Terus kedua ada pengendalian yang lebih baik. Jadi sistem kelistrikan ini memfasilitasi pengendalian yang lebih presisi pada berbagai fungsi mesin seperti pengapaian, pengaturan campuran bahan bakar, dan pemantauan performa mesin. Terus selanjutnya ada efisiensi energi. Jadi dengan sistem pengapaian yang modern ini seperti pengapaian digital, efisiensi bahan bakar dapat meningkat karena waktu pengapaian. Keempat itu ada fitur tambahan. Jadi sistem kelistrikan memungkinkan penambahan berbagai fitur seperti sistem audio, sistem navigasi, dan lainnya yang bergantung pada sumber daya listrik. Terus yang kelima tuh ada keamanan. Jadi fitur-fitur kelistrikan tuh seperti alarm dan sistem pengunci otomatis tuh meningkatkan keamanan kendaraan. Terus kekurangan dalam kelistrikan itu yang pertama dari kerumitan sistem. Jadi sistem kelistrikan itu dapat menjadi kompleks, membuat perbaikan dan pemeliharaan yang lebih sulit dan memerlukan pengetahuan teknis yang lebih tinggi. Terus keterbatasannya daya, jadi jika baterai atau sistem kelistrikan yang mengalami masalah, fungsi utama kendaraan itu termasuk pengapaian dapat sangat terpengaruh. Selanjutnya ada di biaya pemeliharaannya. Jadi komponen listrik seperti sensor atau modul kontrol itu bisa mahal untuk diperbaiki atau diganti. Terus selanjutnya ada sensitivitas terhadap cuaca. Itu jadi kondisi cuacanya tuh ekstrim, terus dapat mempengaruhi kinerja sistem kelistrikan. Misalnya kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan konsel apa konslet atau rusak. Terus di baterainya tuh dia digunakan dalam sistem kelistrikan untuk memerlukan akan seiring waktu yang dapat mempengaruhi performa kendaraan. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari motor kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan itu adalah bagian integral dari sebuah mobil atau kendaraan bermotor yang bertugas untuk menghidupkan mesin atau mengontrol proses pengapaian serta mendukung fungsi-fungsi lain seperti sistem bahan bakar dan aksesori. Terus dia tuh komponennya meliputi aki atau bisa disebut baterai sebagai sumber energi primer. Selanjutnya ada alternator atau generator itu yang menghasilkan listrik selama operasi mesin. Selanjutnya ada sistem pengapaian itu berfungsi yang mengubah energi listrik menjadi percikan api. Selanjutnya ada relay dan fuse. Dia tuh berfungsi sebagai untuk melindungi komponen-komponen tersebut dari arus yang berlebihan. Terus dalam proses pengapaian ini sistem kelistrikan tuh harus bekerja secara akurat untuk menciptakan percikan api pada waktunya. Sehingga jadi dia tuh memastikan pembakaran yang lebih efektif dan menghindari kerusakan mesin. Terus pentingnya perawatan rutin ini tidak dapat disangkal. Jadi pemantauan kondisi aki, kabel dan komponen pengapaian tuh mesin dan mencegah gangguan-gangguan kelistrikan. Jadi sebuah sistem kelistrikan itu dapat berjalan dengan lancar, akan meningkatkan efisiensi mesin tersebut. Terus dia juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar serta jadi oleh karena itu keberlangsungan dan fungsinya itu sangat esensial banget. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kelistrikan yaitu ada sistem pendinginan pada motor bakar. Jadi sistem pendinginan motor bakar adalah bagian dari mesin yang berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar tetap dalam rentan waktu yang optimal. Jadi suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat mengurangi efisiensi kerja mesin. Selanjutnya ada jenis-jenis pendinginan motor bakar. Nah, yang pertama tuh ada sistem atau water cooling system. Jadi itu dia menggunakan air sebagai pendingin, air yang mengalir melalui saluran-saluran dalam mesin, terus dia tuh menyerap panas dan kemudian didinginkan di radiator sebelum kembali ke mesin. Nah, yang kedua tuh ada sistem pendingin udara atau air cooling system. Itu menggunakan udara sebagai pendingin. Mesin dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin yang meningkatkan area permukaan sehingga memungkinkan lebih banyak panas yang dibuang ke udara. Selanjutnya ada sistem pendingin campuran atau mixed cooling system. Jadi dia itu menggunakan kombinasi antara air dan udara untuk pendinginan. Terus yang keempat itu ada sistem pendinginan bertekanan. Jadi dalam sistem ini pendinginan berada di dalam sistem tertutup yang diberi tekanan sehingga meningkatkan titik didih dan efisiensi pendinginan komponen utama dari sistem pendinginan. Biasanya dia tuh mencakup radiator, pompa air, termostat, selang, dan fan. Terus dengan sistem ini suhu mesin dapat dikontrol untuk memastikan kinerja yang optimal dan memperpanjang umur mesin. Di dalam pendinginan tuh dia ada sistem pelumasan.
Jadi sistem pelumasan pada motor tuh dia berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin. Terus dia juga tuh bekerja untuk mendinginkan bagian-bagian yang sedang bekerja di dalam bagian-bagian motor tersebut. Terus dia tuh menjaga kebersihan mesin dari kotoran dan deposit. Selanjutnya komponen sistem pelumasan itu yang pertama tuh ada oli mesin. Jadi oli mesin itu adalah bahan dasar pelumas yang mengalir di seluruh mesin untuk mengurangi gesekan dan keausan pada motor tersebut. Terus yang kedua ada pompa oli. Jadi pompa oli itu fungsinya untuk mengalirkan oli dari sam atau bak penampung oli ke seluruh bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Selanjutnya yang ketiga tuh ada filter oli. Jadi dia tuh menyaring kotoran dan partikel dari oli sebelum kembali ke sirkulasi. Yang keempat ada sump atau bak penampung oli. Jadi tempat penampung oli yang udah digunain tuh sebelum dipompa tuh kembali ke bagian mesin. Yang kelima tuh ada saluran oli. Jadi jalur yang mengalirkan oli dari pompa ke komponen-komponen mesin. Ya, terus ada fungsi sistem pelumasan, yaitu yang pertama ada mengurangi gesekan. Jadi dia mengurangi gesekan antar komponen sehingga untuk memperpanjang umur mesin tersebut. Yang kedua, mendinginkan mesin, jadi menghilangkan panas yang dihasilkan selama proses pembakaran dan gesekan. Yang ketiga tuh ada membersihkan mesin, jadi mengangkut kotoran, debu, dan partikel lainnya untuk menjaga kebersihan mesin. Yang keempat tuh ada melindungi dari korosi, jadi oli itu memberikan lapisan pelindung pada komponen mesin untuk mencegah kerusakan akibat korosi. Terus ada jenis sistem pelumasan, jadi ada pelumasan kering dan basah. Nah, pelumasan kering ini adalah oli disuplai secara berkala dan tidak ada penampungan oli di dalam mesin. Terus yang pelumasan basah itu jadi menggunakan SAM untuk menyimpan oli yang memungkinkan oli tetap ada dalam mesin meskipun mesin tidak beroperasi. Terus sistem pelumasan yang baik tuh juga penting untuk untuk kinerja dan daya tahan mesinnya. Jadi perawatannya tuh harus rutin dan penggantian oli itu juga secara berkala tuh juga sangat dianjurkan. Selanjutnya ada manfaat pendinginan pada motor bakar. Yang pertama tuh mencegahnya overheat yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin. Terus yang kedua ada meningkatkan efisiensi mesin. Yang ketiga ada memperpanjang umur mesin karena mengurangi keausan dan kerusakan. Yang keempat ada menjaga kinerja mesin yang konsisten. Yang kelima mengurangi emisi. Terus yang keenam tuh menjaga pelumasan yang efektif tuh contohnya suhunya yang terlalu tinggi itu dapat mempengaruhi viskositas di oli pelumas sehingga jadi pendinginan tuh yang tepat membantu memastikan pelumasan yang efektif di seluruh komponen mesin. Dengan demikian, sistem pendinginan yang baik dan sangat penting untuk menjaga performa dan keandalan. Jadi kesimpulannya tuh, jadi sistem pendingin pada motor bakar tuh memiliki peran yang krusial dalam menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Tanpa sistem ini juga mesin berisiko overheating yang dapat merusak komponen dan menurunkan efisiensi. Jadi fungsi utama sistem pendinginan itu adalah mengendalikan suhu mesin untuk memastikan performa yang stabil. Ada dua jenis sistem pendinginan, yaitu sistem pendingin air yang menggunakan air untuk menyerap panas dari mesin dan sistem pendinginan udara yang mengeluarkan udara umumnya pada mesin kecil dan sepeda motor. Komponen utama dalam sistem ini tuh juga meliputi radiator untuk mendinginkan secara pendingin, pompa pendinginan yang memastikan aliran cairan, dan termostat yang mengontrol suhu cairan agar mesin tuh nggak terlalu panas atau dingin. Terus perawatan rutin juga sangat penting untuk mencegah kebocoran atau korosi yang dapat menyebabkan overheating. Jika tidak ditangani, overheating itu dapat merusak komponen mesin dan memperpendek umur mesin. Dengan pemeliharaan yang baik, sistem pendinginan yang efektif itu akan memastikan mesin beroperasi dengan efisien dan memiliki umur panjang. Terus dia juga memberikan kinerja yang optimal bagi penggunaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Degia Rahandini dengan NPM 2314071045. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem transmisi manual dan otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Degia Rahandini dengan NPM 2314071045 tentang sistem transmisi otomatis dan manual. Yang pertama tuh pengertian transmisi manual adalah pengemudi harus secara aktif mengoperasikan kopling dan tuas gigi kendaraan. Sistem ini memberikan lebih banyak kontrol kepada pengemudi atas kinerja mesin, tetapi memerlukan lebih banyak keterampilan dan perhatian transmisi otomatis. Jadi sistem ini secara otomatis mengatur di transmisi otomatis juga menggunakan sensor dan aktuator untuk memindahkan gigi mudah digunakan karena pengemudi tidak perlu mengoperasikan kopling atau tuas gigi secara manual. Tergantung pada preferensi kondisi si sang pengemudinya tersebut. Selanjutnya ada dengan cara menekan kopling. Jadi pada saat pengemudi ingin mengganti gigi, dia harus menekan pedal kopling. Terus ini memisahkan dari transmisi dengan melepaskan hubungan antara poros input yang terhubung ke mesin dan poros terhubung ke roda. Hal ini mencegah terjadinya gesekan yang dapat merusak gigi pada saat perpindahan. Yang kedua, memilih gigi. Jadi pengemudi kemudian memindahkan tuas transmisi ke gigi yang diinginkan. Jadi ketika tuas dipindahkan, tuas tersebut akan menggeser hubungan gigi pada poros output untuk berhubungan dengan roda gigi yang berbeda. Lalu roda gigi ini memiliki ukuran yang berbeda, jadi memungkinkan kendaraan berakselerasi atau mempertahankan kecepatannya. Terus yang ketiga dengan melepas kopling, jadi setelah gigi terpilih, pengemudi perlahan-lahan melepaskan pedal kopling. Ini juga hubungin kembali mesin dengan transmisi. Jadi daya dari mesin itu dapat disalurin ke roda melalui roda gigi yang dipilih. Yang keempat tuh ada proses berulang. Jadi selama kendaraan bergerak, pengemudi dapat terus menyesuaikan gigi sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Jadi prinsip dasar dari transmisi manual itu adalah mengemudi secara aktif dan mengontrol perpindahan gigi untuk mendapatkan performa yang optimal dari kendaraan tersebut. Selanjutnya ada cara kerja dari transmisi otomatis. Yang pertama itu ada torque converter. Jadi dia tuh transmisi yang otomatis tidak menggunakan kopling seperti pada transmisi manual. Sebagai gantinya, ia menggunakan konverter torsi yang menghubungin mesin transmisi ke roda gigi melalui fluida, mungkin perpindahan tenaga yang halus tanpa memerlukan kopling manual. Selanjutnya ada planetary gear shift, itu tuh buat rantaian roda gigi yang buat mindahin gigi dengan rasio yang beda-beda. Jadi setiap gigi itu diatur oleh kombinasi roda gigi yang berbeda. Terus memungkinkan juga kendaraan untuk berakselerasi dan mencapai kecepatan tertentu. Selanjutnya ada hydraulic system. Jadi transmisi itu otomatis menggunakan fluida buat tekanan tinggi dalam sistem hidrolik ini untuk mengontrol perpindahan gigi. Jadi fluida ini ngebantu pindahin komponen ke internal di dalam transmisi sesuai sama kebutuhan mesin. Ada sensor dan modul kontrol. Jadi dia tuh untuk mengukur berbagai parameter seperti kecepatan kendaraan, putaran mesin, sama posisi torque. Jadi berdasarkan data ini, modul ini juga ngebutuhin kapan waktu yang tepat untuk mindahin gigi sesuai sama beban dan kecepatan kendaraan tersebut. Terus dia ECU-nya itu ngirimin sinyal ke sistem hidrolik untuk mengaktifkan perpindahan gigi. Yang kelima itu ada perpindahan gigi otomatis. Jadi dari sinyal yang diterima, sistem hidrolik ini mengatur perpindahan gigi tanpa intervensi pengemudi. Terus yang keenam ada kickdown mekanisme. Jadi saat pengemudi menekan pedal gas dengan keras, misalnya saat ingin mempercepat secara tiba-tiba, transmisi otomatis itu akan menurunkan gigi. Selanjutnya ada perbedaan utama dalam kedua transmisi manual dan otomatis.
Perbedaan di manual tuh pengemudinya harus secara aktif memindahkan gigi menggunakan tuas parseneling dan pedal kopling. Ini tuh memberi kontrol penuh atas akselerasi dan kecepatan, tapi ngebutuhin keterampilan dan koordinasi lebih. Yang kedua ada transmisi otomatis. Jadi perpindahan gigi itu dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa intervensi pengemudi. Ini juga lebih mudah digunain terutama di lalu lintas yang padat tetapi dengan kontrol yang lebih sedikit dibandingin transmisi manual. Jadi yang otomatis nih eh, biasanya ada di kendaraan kecil yang biasa dipakai buat di perkotaan. Kalau yang manual ini seperti kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kekurangan. Jadi kekurangan transmisi otomatis tuh yang pertama dari biayanya. Biasanya biayanya tuh lebih mahal eh, dalam pembeliannya dan perawatannya dibandingin sama transmisi yang manual. Selanjutnya efisiensi bahan bakarnya kadang tuh juga dia kurang efisien dibandingin transmisi manual, terutama pada modelnya yang lama atau bentuk model kendaraannya yang jadul-jadul. Terus ada kontrol terbatas, jadi pengemudi itu memiliki kontrol yang lebih sedikit atas perpindahan gigi yang bisa mengurangi responsivitas dalam beberapa situasi. Selanjutnya ada kelebihan transmisi otomatis. Jadi kemudahan pengguna kalau yang otomatis nih mudah dalam penggunaannya, nggak perlu mindahin gigi secara manual, terus lebih nyaman terutama di lalu lintas yang padat seperti di perkotaan. Yang kedua tuh dengan pengoperasian sederhana, jadi nggak perlu pedal kopling untuk membuatnya lebih mudah dioperasiin oleh pengemudi pemula. Terus kenyamanan berkendara, jadi perpindahan gigi yang halus sehingga perjalanannya lebih nyaman. Jadi dia nggak berkendara atau nyetir mobil tuh nggak terlalu effort gitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi yang manual. Jadi kelebihannya tuh yang manual itu dia secara kontrol penuh pengemudi itu memiliki kendali lebih atas perpindahan gigi dan akselerasinya. Terus efisiensi bahan bakarnya tuh biasanya lebih hemat. Terus lebih hemat dalam bahan bakarnya terutama pada model lama. Terus dalam kekurangannya tuh dia biasanya lebih melelahkan. Terus membutuhkan pengoperasian pedal kopling itu juga perpindahan gigi terutama di lalu lintas yang padat. Belajar lebih sulit, jadi memerlukan keterampilan dan koordinasi lebih untuk menguasai perpindahan gigi. Jadi yang manual ini biasanya lebih capek kalau kita ngebawa mobil yang manual karena memang kitanya harus fokus dalam mengatur gigi dan kecepatannya itu harus dalam keadaan yang serasi. Selanjutnya ada komponen utama transmisi manual. Yang pertama tuh ada kopling atau cloud. Itu biasanya untuk ngehubungin atau mutusin tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua tuh ada gigi atau gear sheet. Jadi berbagai ukuran gigi yang digunakan itu untuk mengatur rasio dan sama kecepatan torsinya. Yang ketiga poros input, itu tuh untuk menghubungi mesin ke transmisi untuk menerima tenaga dari mesin. Yang keempat ada poros output, jadi poros yang ngirimin tenaga dari transmisi ke roda. Yang kelima ada synchromesh, jadi komponennya tuh ngebantu nyamain putaran gigi sebelum perpindahan untuk dipindahin yang secara halus. Yang keenam ada tufer gigi, dia tuh jadi buat menggerakin gigi-gigi dalam transmisi agar bisa berpindah posisi. Yang ketujuh ada shift linkage, jadi sistem penghubung antara tuas parseneling dan transmisi itu memungkinkan pengemudi memilih gigi. Selanjutnya ada komponen utama yang untuk transmisi otomatis. Jadi yang pertama tuh ada konverter torsi, jadi dia tuh buat ngubungin mesin dengan transmisi itu dia memungkinkan perpindahan tenaga dan memfasilitasi perpindahan gigi tanpa memerlukan kopling manual. Yang kedua tuh ada untuk memungkinkan planetary gear sheet itu buat perpindahan perubahan gigi otomatis berdasarkan kecepatan dan beban. Yang ketiga ada sistem hidrolik, jadi dia tuh menggunakan cairan hidrolik itu untuk mengoperasikan komponen dalam transmisi termasuk perpindahan gigi dan pengaturan torsi. Selanjutnya ada kontrol modul, jadi dia tuh mengatur dan mengontrol perpindahan gigi secara operasi transmisi berdasarkan input dari sensornya. Yang kelima itu ada sensor.
Jadi buat suhu olinya tuh tahu mengukur parameter gitu. Yang kedua filter oli itu buat nyaring kotoran dari oli. Terus yang ketujuh ada oli transmisi, itu biasanya cara yang digunain untuk melumasi dan mendinginkan komponen transmisi serta transfer tenaga. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah transmisi manual tuh memberikan kontrol penuh atas perpindahan gigi, lebih hemat bahan bakarnya dan lebih murah dalam perawatannya. Namun memerlukan keterampilan lebih, sementara itu transmisi otomatis lebih nyaman dan mudah digunakan, terutama di lalu lintas padat, tetapi cenderung lebih mahal dan kompleks dalam perawatannya. Jadi biasanya yang transmisi manual tuh yang ada di alat-alat kendaraan mobil besar, sedangkan yang manual tuh yang kendaraan-kendaraan yang ada di perkotaan. Sekian, terima kasih materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.